gitu dicaci maki rame-rame. Kenapa? Mana? Kenapa lihat ke saya Ustaz? Nggak usah tepuk tangan Pak, seperti yang bahagia orang menderita. Demi Allah, Allah sedang mendengarkan kita nih ya. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya, lebih menggelincirkan dibanding dicaci maki. Demi Allah, ini sumpah sesungguh-sungguh sumpah. Karena kalau orang sudah senang dipuji, nafsu suka dipuji. Nafsu tuh menikmati pujian. Orang yang senang dipuji dekat dengan sifat munafik. Kalau orang sudah suka dipuji manusia, pasti mati-matian ngebangun topeng, casing, bungkus. Hanya dunia yang dia jadikan andalan. Karena dia suka dipuji orang. Karena orang cuma lihat casing. Makanya kalau orang senang dipuji, mati-matian dia akan ngebelain punya casing. Ngebagus-bagus casing. Bela-belain nyicil. Bela-belain ngutang. Benar? Bela-belain minjem. Demi dipuji. Ini serius. Rasulullah SAW menganjurkan menaburkan pasir. Bukan harus bawa pasir kemana-mana, tapi betapa pentingnya kita selamat dari ingin dipuji manusia. Apa bedanya dengan orang yang ingin dipuji Allah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Orang yang senang dipuji manusia ngebagus-bagus casing, orang yang senang dipuji Allah ngebagus-bagus hati dan amal. Tidak usah selalu amin ya Bu ya. Saya jadi sensitif. Lanjut. Ibu, Bu, jujur, jangan langsung solehah yang asli dulu ya. Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Sudah jujur sih bagus ya. Cuma saya sudah bisa membayangkan penderitaannya. Bisa enggak sih Bu dandan 5 menit? Yang benar jujur loh. Banyak urutannya? Oh. Begitu. Alhamdulillah kita jadi lelaki enggak ribet ya Pak ya. Set, beres. Tapi kenapa sholat susah khusyuk? Ibu dandan demi dinilai siapa? Maaf ya. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Nah ini saya salah Pak. Saya ada kepuasan batin barusan Pak. Maaf ya Bu. Ceramah yang baik sebetulnya tidak boleh membuat orang terpojok. Dan tidak boleh kita bahagia atas keterpojokan ibu-ibu. Tapi ini jadi peringatan. Makin ingin dinilai makhluk, aslinya makin susah bahagia. Makin ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan gagah, atau ingin kelihatan apa saja oleh makhluk. Allah tahu dia lebih sibuk mencari penilaian makhluk, dan Allah yang menguasai hati kita. Tanamkan gelisah. Cek silahkan.
Kalau hati lagi tidak enak, pasti hati kita lagi ngarap-ngarap dari makhluk. Benar? Cek, benar? Makanya kalau kita ingin bahagia, kita lebih sederhanakan. Mau bahagia tidak? Bahagia ada pada kekayaan atau tidak? Kalau kaya bahagia tidak? Tolong dijawab hadirin. Bukan belum tentu, belum nyoba ya. Ini memojokkan lagi. Astagfirullah. Belum tentu. Kalau punya gelar tinggi pasti bahagia. Kalau punya jabatan pasti bahagia. Kalau punya penampilan cakep pasti bahagia. Hah? Kalau yang cakep bahagia berarti kita menderita semuanya. Mau tahu kunci bahagia? Ada 2. Man amila soliham min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah, ada lanjutannya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, tercukupi nikmat ibadahnya. Tiap kejadian disikapi dengan sikap yang benar. Itulah bahagia. Jadi kaya bisa bahagia? Bisa, kalau dia punya iman dan dijadikan kekayaannya jadi amal soleh. Jadi pejabat bisa bahagia? Bisa, kalau dia pejabat yang beriman teguh dan diniatkan semua aktivitas kepemimpinan dan kehidupannya jadi amal soleh. Nah, yang iman kemarin di Istiqlal sudah dibahas. Masa harus diulangi? Oh, kan beda tempat gitu. Ya sudah, saya tidak mau berdebat ya Bu ya. Karena berdebat itu membuat tidak sehat. Ciri orang yang kurang iman ada berapa? Kelihatannya ya, di antara banyak ciri. 3 ciri. Ini mengulas yang lalu ya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. GTA, galau tiada akhir. Jadi kalau udah ingat besok, lusa yang akan datang, masa tua, tidak tenang. Banyak yang dicemaskan. Padahal belum terjadi, tapi penderitaannya sudah dialami. Cemas. Banyak yang cemas. Waduh, gimana kalau saya tua? Gimana kalau saya kena penyakit ini? Gimana kalau pensiun? Anak saya gimana, dia jadi soleh atau tidak? Yang belum punya anak, gimana kalau saya punya anak? Nanti warisan saya kemana? Yang punya anak, dia bengal atau tidak? Jangan-jangan warisan saya dipakai bertengkar. Terus saja begitu. Bahkan ada yang bertengkar gara-gara mikirkan sekolah anaknya. Padahal dia belum punya anak. Banyak yang mikir ke depan itu, bukan tidak boleh mikir ke depan, tapi tidak boleh pakai stres. Kenapa? Kalau orang punya iman, besok lusa yang belum terjadi itu ada dalam genggaman Allah. Enggak usah risau. Oh, gimana kalau nanti dulu milik Allah? Coba gini, kalau cemas tentang rezeki besok lusa ya. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab yang mantap. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Sama yang ngasihnya. Tenang saja. Yang akan datang itu, yang belum terjadi itu, belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Tenang. Makanya mikirin pilpres bulan Februari, tenang saja. Pertama bukan suami ibu capresnya ya.
Yang kedua, belum tentu hidup bulan Februari. Emang bulan Januari nggak ada yang meninggal? Tiap hari pada meninggal. Berapa hari lagi tuh? Kalau sehari 50 aja berapa tuh kita? Hah? Dan Tuhan kita itu bukan presiden. Tuhan kita adalah mau siapa saja yang jadi presidennya, tetap yang menjamin kita siapa? Emang bisa presiden menjamin kita? Enggak. Dari dulu udah ganti-ganti presiden, tetap saja ibu jadi tua, benar? Sama saya juga. Dulu di sini tahun 2000. Duh, udah lama nggak ngitung nih. 24 tahun. Dulu berarti saya umur 38 di sini. Benar ya? Sekarang 62. Udah tua nih. Berarti udah deket ya. Setahun. Apa Bu? Setahun lagi. Iya Bu, benar. Setahun lagi 63. Tapi ya, kalau mau duluan sok aja. Siapa tahu setengah tahun, siapa tahu 10 hari lagi. Kenapa ribet dengan yang belum terjadi, benar? Mungkin pulang dari sini saya udahan. Kalau takdirnya saya meninggal di tol itu kilometer sekian, jam 12 lewat 32 di detik, mati saya bakal ke tol itu kok. Jangan cemas, ada Allah yang menguasai semua takdir. Kita punya keinginan, silakan. Perencanaan yang matang harus. Lakukan ikhtiar yang maksimal, amal soleh. Doa, ibadah. Tapi yang terjadi terserah Allah. Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Gimana kalau saya udah haji daftar, kemudian saya meninggal? Dikubur ya, sederhana. Benar tidak? Jadi gimanain? Gimana calon saya itu kayaknya masih ragu-ragu nih calon mertua. Gimana kalau dia nikah sama teman saya? Berarti bukan jodoh saudara, sederhana. Kalau udah jodohnya nikah, kalau enggak. Yang menentukan takdir adalah Allah. Tinggal kita ikhtiar, doa, dan minta ke Allah yang terbaik, pasrahkan. Fatawakal Allah. Dan terserah Allah. Mau diapain aja, pasti yang terbaik. Enak kan? Enak tidak? Nah itu kalau mau bahagia tentang masa depan begitu. Husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Hadis Rasulullah SAW. Aku sesuai prasangka hambaku. Bagaimana masa depan saya? Ada Allah yang menguasai langit dan bumi. Saya ciptaan Allah. Allah paling tahu keperluan. Allah paling tahu yang terbaik bagi saya. Gimana kalau nanti tuanya rumahnya dijual? Terserah Allah. Kalau itu yang terbaik, gak ada masalah. Gak ada ribet-ribetnya. Saya belajar dari sahabat saya namanya Ato. Hampir seumur dengan saya lahirnya, lumpuh kakinya. Rajin ke pengajian. Persis begini. Di depan mimbar. Kenapa rajin ke pengajian? Saya ini ingin hidupnya bisa pulang ke surga. Supaya pulang ke surga harus kuat iman. Supaya kuat iman harus tahu ilmunya. Dia ngongkos pakai taksi bayar mahal. Punya cita-cita ingin punya anak. Ingin punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong. Saya juga tahu ya. Terus gimana nyari istrinya? Beliau belum punya istri waktu itu. Kan ada Allah. Setiap laki-laki dan perempuan Allah yang ciptakan. Ini hebat hadirin. Padahal lumpuh beliau, tapi tetap berbaik sangka. Allah. Ada Allah. Sekarang dengan siapa? Sama emak. Gimana kalau emak meninggal?
Ada Allah. Saya ini bukan ciptaan emak, saya ciptaan Allah. Kalau emak meninggal, ada Allah. Yakin begitu. Ibunya meninggal. Tapi sebelum meninggal, ada santri akhwat namanya Kustina, Mbak Kustina. Bicara, saya siap jadi suami Kang Ato. Nikah. Punya anak, udah gak usah banyak dibahas. Punya anak, alhamdulillah. 2. Menjalani rumah tangga. Rumah ngontrak, kebanjiran. Orang-orang gak tega, kebeli rumah itu. Rumahnya reyot, orang gak tega, dibangunkan rumah 2 lantai. Cukup rezekinya. Anaknya sekolah, beasiswa, bisa sekolah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Atau wafat beberapa waktu yang lalu. Itu mengajari sekali orang yang husnuzon. Terkabul tuh. Ingin punya istri, punya anak, punya rumah. Padahal tidak bisa kemana-mana. Karena begini, tangannya begini. Kakinya ngelipet. Jadi jatuh terus. Giginya copot di sini. Karena kalau jatuh ke depan. Husnuzon. Kalau mau bahagia. Saya tuh curiga sama suami saya. Nah, itu yang penderita. Husnuzon. Ya Allah. Engkau saksikan suami saya lincah sekali. Tapi saya berbaik sangka padamu. Engkau yang kuasa menjaga suami saya. Coba ibu, bu, gimana caranya ibu ngejaga suami? Jawab. Ibu stres, bu. Suami ibu tuh salah satu sumber penderitaan. Benar atau benar? Karena ibu lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih bersungguh-sungguh demi suami, bukan bersungguh-sungguh demi Allah. Dan Allah tahu hati ibu. Wa huwa alimun bidatis sudur. Allah suka tidak? Jawab. Yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa siapa? Yang bisa mengampuni ibu siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa memasukkan ke sorga siapa? Kalau gitu suami ibu sebagai apa? Jawab, bukan ketawa. Ini serius, pelengkap. Jadi emosi begini, Jadi suami ibu sebagai apa? Ini teh pada punya suami tidak? Ibu teh nggak bahagia karena nggak jelas, ngarang. Tahu nggak suami ibu kalau ibu mau bahagia sebagai apa? Sebagai ladang amal soleh, baru bahagia. Kelebihan suami ibu syukuri, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu bakal bahagia. Ibu mau nikah dengan yang gak punya kesalahan? Gak mungkin. Itu cuma Rasul. Terima kenyataan suami ibu punya kelebihan dan kekurangan. Benar? Tapi saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, berakhlakul karimah, uangnya banyak. Baik, justru yang itu nggak mau sama ibu. Ibu harus menerima kenyataan yang ada. Benar kan? Apa Pak? Jangan ikut campur. Udah terima yang ada. Emang garisnya itu. Halo? Ibu mau bahagia? Jadikan amal soleh. Amal soleh syaratnya ada berapa?
ini rendah hati semuanya. Ini wajah bakal meninggal nih. Ya kan? Kalau meninggal apa yang dibawa? Meninggal yang dibawa amal soleh. Hidup bahagia adalah amal soleh. Bahagia itu kalau aktivitas kita jadi amal soleh. Ibu punya anak pasti bahagia. Tidak jaminan. Kecuali kalau ngurus anak diniatkan jadi amal soleh. Emang Bapak kerja bahagia? Enggak Pak. Bekerja tuh tidak bahagia. Kecuali bekerja yang diniatkan jadi amal soleh. Nah amal soleh itu syaratnya 2. Daripada nanya saya jadi jengkel, saya jadi dosa nih. Syarat amal soleh ada, sengaja dari tadi 2, 3, 2, 3. Karena lebih dari itu nanti saya suudon ya, bakal lupa. 2, 1 niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua caranya benar, ittiba kepada Rasul. Cuma itu amal soleh itu enggak ribet. Niat ikhlas, cara benar. Apakah ada kebahagiaan dalam hati yang ria? Ini mumpung sederhana ya pertanyaan. Bahagia itu kalau jadi amal soleh. Syarat amal soleh cuma 2. Niatnya ikhlas, caranya benar. Yang disukai Allah ya. Berarti kalau orang yang ria, yang kerjanya ingin dinilai, dipuji, dihargai, dikagumi, kira-kira bakal bahagia tidak? Pintar sekali, benar. Coba tes sederhana. Bukan tidak boleh punya gelang. Mana yang lebih menenteramkan batin? Punya gelang emas bertahtakan berlian atau karet gelang? Jawab. Mana yang lebih menenangkan? Kalau emas kan jadi gini terus kan. Perampok minat merampok karet gelang atau gelang emas? Makin mahal, makin bagus, makin bermerek, kalau tidak diniatkan jadi amal, makin nyiksa. Siapa yang paling gelisah di sini? Yang sendalnya, selopnya, sepatunya baru, mahal, belum lunas, itu yang mahal. Ya kan? Tegang dia, takut keinjek, takut ketambil orang. Tapi yang kesini pakai sepatu lepet, kiri dua-duanya, jernih dia di sini. Ujian diberi yang bagus tuh, makanya maaf ibu, bapak harus belajar. Tanya ke hati, apa sih tujuan saya beli mobil ini? Apa sih tujuan saya beli tas ini? Benar ini saya cari keridoan Allah atau cari pujian orang-orang? Ibu juga dandan teh gitu. Ini teh apa-apaan saya pakai dempul dari pagi, ha? Ini teh apa-apaan pakai bulu hidung palsu, bulu ketiak. Tanya, apa sih? Apa yang saya cari? Harus nanya kalau mau bahagia. Kalau udah, oh ya, saya ternyata ini cuma pengen dipuji orang. Kalau udah sadar kayak gitu, itu tiba-tiba menjadi lebih jinak hati kita. Ya Allah, saya lakukan ini hanya karena Engkau. Itu lebih tenang. Bapak nasihatin istri, Bu, maaf ya, ini bukan nyindir. Ibu teh rajin pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah Bapak lihat cuma seragamnya. Maaf ya Bu. Yang meningkat bukan iman tapi cicilan. Akan lebih bagus kalau seragam lebih bagus tapi akhlak jauh lebih baik. Si Papa mah
Bukannya bersyukur punya istri rajin ke pengajian, orang lain mah kalau Bapak ngasih nasihatnya ikhlas, udah selesai. Ya maaf atuh. Nasihat Bapak aja jarang pengajian, seminggu sekali kan, cuma Jumatan, juga tidur. Bapak kalau udah nasihat terus dinasihatin, apa amalannya Pak? Jawab, lelaki punya istri enggak? Jengkel jangan. Salah kalau jengkel, tobat. Astagfirullah ya Allah. Saya ngaku nasihat ini memang pakai nyindir, pakai nyepet. Astagfirullah. Nasihat ini ke saya juga enggak saya amalkan. Astagfirullah. Allah lihat enggak Bapak istighfar? Malam-malam, Pak, maaf ya. Tadi saya ngebantah ke Papa, padahal nasihat Papa itu benar. Insya Allah saya akan amalkan. Yang ngebulak-balik hati istri itu bukan omongan kita, Allah. Makanya nggak usah kita merekayasa kata-kata supaya orang lain kagum, supaya diakui pintar, supaya diakui hebat. Mau apa? Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Nih kayak ceramah ini ya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa ngebulak-balik hati Bapak Ibu, tahu juga tidak hatinya di mana. Saya bisa mengubah Bapak Ibu, boro-boro mengubah orang lain, mengubah diri sendiri aja susah. Jadi apa dong yang saya lakukan sekarang? Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Niatnya dijaga, ini tuh mau apa ngomong tuh? Mau ketahuan pintar, mau ketahuan soleh, mau acting, atau benar-benar semoga Allah ridho. Kemudian yang dikatakan ini teh benar atau ngarang atau kira-kira. Kemudian saya berusaha tidak nih mengamalkan. Cuman itu yang bisa dilakukan. Meluruskan niat, menjaga kata-kata, berusaha mengamalkan. Selebihnya enggak tahu gimana ini. Masukin ke pikiran saudara. Apa yang bisa saya lakukan? Enggak ada. Paling plus ngedoain. Ya, semoga Allah nerima perjumpaan. Cuman itu sama ibu juga. Nggak usah bertengkar. Jangan gitu-gitu. Mau apa? Ibu menang, suami nggak mau pulang. Suami yang menang, ibu pengen pulang. Nggak ada bagusnya. Benar? Halo? Benar tidak nih? Udah. Ayo kita mulai. Kalau mau bahagia, yang jelas dulu. Bahagia itu kalau aktivitas kita jadi amal soleh. Ya, jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tuh cuman gitu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Apa ibadah bangun tidur? Bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau masih beri kesempatan saya hidup. Alhamdulillah tulang-tulang saya masih komplit. Terima kasih ya Allah, saya berniat hari ini saya melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Engkaulah pemberi segala karunia. Masuk. Amalan soleh pertama apa kalau bangun tidur? Sesudah doa, ngeberesin tempat tidur, juragan. Siapa yang ngeberesin tempat tidur? Istri atau suami? Kita lelaki, Pak. Nyuruh istri melulu. Bangun tidur, ambil air hangat, cepat keluar, simpan di dekat tempat tidur istri. Bu, kalau mau minum. Gak usah tepuk tangan. Dengerin dulu. Ini teh saya mau ngajak bahagia kan. Gak usah diposting. Istri mau ke kamar mandi, segera kita ambilkan anduk, Pak. Siapkan.
Masuk istri ke kamar mandi, cepet-cepet kita bereskan tempat tidur. Selimut yang rapi, keluarkan spray, bantal tepuk-tepuk yang bagus. Siapkan sajadah, siapa tahu mau tahajud istrinya. Gak usah ketahuan, kita langsung cari tempat lain sholat tahajud. Gak usah, gimana? Rapi tidak? Gak usah, gak itu. Kalau ingin karena Allah, puas, sudah selesai urusan kita. Sudah selesai. Tidak perlu ditanya-tanya. Bagus kan? Enggak usah, itu pengen dipuji, enggak usah. Pokoknya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, yang pol kebaikan. Karena Allah mencintai orang yang pol kalau berbuat baik. Itu bahagia tuh di sana. Jangan setengah-setengah. Giliran kita ke kamar mandi, keluar dari di dalam beres. Ya, seberapa luas sih kamar mandi kita? Rapikan tempat odol dan sebagainya kalau basah. Kalau kurang keringkan. Keluar dari kamar mandi harus sudah lebih rapi dibanding sebelum kita masuk. Sebagai apa? Amal soleh kita. Mau ngapain? Tapi kan kita punya pembantu. Pembantu banyak kerjaan yang lain. Minimal berkurang. Berkurang bebannya. Benar? Itu amal soleh. Kalau mau makan, gak usah segala pengen dimasakin. Apa yang ada, syukurin. Dengan ucapan terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Jazakillah khair. Makasih. Dan jangan lupa, siapkan air. Selesai, kita cuci sendiri. Rapikan meja. Gimana Bu lihat suami kayak gitu? Ibu senang tidak? Hah? Yang benar. Keren tidak? Mau ngambek-ngambek gak sama suami model gitu? Yang benar. Mau ngungkit-ngungkit kesalahannya enggak? Yang benar. Mau rewel tidak? Baru urusan spray udah beres ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bahagia tuh di sana. Bukan hargai dong saya sebagai suami. Suami ngomong gitu berarti suami gak berharga. Suami berharga gak usah nuntut penghargaan. Lakukan yang terbaik. Sebaik-baik lelaki yang baik, paling baik kepada keluarganya. Tuh, istri mau naik mobil, bukakan pintunya. Serius, nggak apa-apa kalau memungkinkan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa? Tidak sulit kan? Ya tapi saya lagi nyetir jadi muter-muter. Kalau gitu suruh buka sendiri. Bila memungkinkan hadirin. Iya, bila memungkinkan. Lihat bawa-bawaan, ambilkan. Apapun, lakukan yang terbaik. Tapi niatnya, ya Allah, Engkau memerintahkan melakukan yang terbaik. Saya lakukan karena Engkau. Kata istrinya teh, anak-anak lihat tuh, si bapak sudah sadar sekarang ya. Gimana Pak? Giliran kita mau berbuat yang terbaik disangka insaf hadirin. Nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kita mau dianggap sadar, mau dianggap itu mah urusan ibu dengan Allah. Urusan kita tiap waktu jadi kebaikan. Mau makan, ya Allah, saya berniat makan. Semoga Engkau ridho. Terima kasih. Engkau kumpulkan semua makanan yang di meja ini. Ada nasi dari mana ngumpul ke sini, ada ikan Engkau yang mengumpulkan. Ada terasi dari udangnya dari mana, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Jadikan saya makan ini jadi penguat ibadah saya. Kenapa kita makan? Karena lapar. Kenapa kita minum? Karena kenapa kita tidur? Karena atau monyet juga sama kalau hanya itu. Kita mah ibadah juragan, baru juga diajarin. Sedikit dibelokin, ngaco lagi nih jawabannya. Kita makan itu ibadah, Bu. Kalau karena lapar ucing juga begitu.
Makanya karena makan ibadah, mau ngapain kita mencela makanan? Kita makan itu hanya cukup untuk menegakkan badan aja agar bisa ibadah ke Allah. Perlukah kita makanan yang mewah-mewah? Hah? Siapa yang nyebut perlu? Perlukah kita makanan yang segala macam rasa? Ribet. Makanan itu cuman segini. Cuman segini enaknya. Katanya ada apa? Daging apa? Wahyu atau apa? Yang katanya sapinya dipijat. Bukan tidak boleh, sok aja kalau mau mah. Yang penting halal dan thayyib ya. Tapi saya juga pernah nyobain. Saking empuknya, nggak kerasa. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kita niat makan sebagai ibadah, nggak ribet. Nggak ribet. Nggak perlu pakai marah-marah. Apa yang Allah kasih, syukurin. Benar? Ini kurang asin. Atau tinggal digaremin. Ini terlalu asin, tinggal kasihin kucing. Nggak perlu pakai marah-marah, benar? Lah kita niat makan ibadah, minum sebagai ibadah, yang halal dan thayyib, nggak ribet Pak. Demi Allah, kalau diniatkan jadi ibadah, tidak ribet hidup ini. Kembali ke dandan ya Bu ya. Niatkan jadi ibadah Bu. Dandan yang terbaik ya di depan suami lah. Kalau selain suami sendiri mah enggak lah. Secukupnya aja. Jangan sampai habis-habisan, betul? Lebih rileks kok Bu. Kalau Ibu berani tampil apa adanya, just the way you are. Bahasa Inggris, enggak apa-apa tuh. Udah benar ya kan? Apa artinya Pak? Just the way you are. Siapa yang nyebutin orang merokok? Kan. Ya sudah, syukurilah. Kita jadi tua ya enggak apa-apa. Beruban ya enggak ada masalah. Suka-suka Allah yang mau bikin uban di kepala kita. Tapi pori-pori saya yang gede ya enggak apa-apa. Dan akan masuk kuman ya. Tenang aja, jadi tua, rambut rontok dan sebagainya. Enjoy saja. Bagi kita menua itu jadi amal soleh. Betul tidak? Enggak usah maksa-maksain diri, ingin awet muda. Mau ngapain? Dan ada yang percaya. Betul tidak? Halo? Ibu, Bu, terima jadi tua tuh ya Bu ya. Kenapa coba? Karena udah jadi. Nikmati. Iya. Kenapa harus berat? Dulu saya waktu SMA kayak gini, itu udah selesai masanya. Sekarang masa senior. Gak usah memaksakan pakai seragam SMA. Jadi masalah baru nanti ya. Dulu lucu, sekarang dipakai ya lebih lucu lah. Enjoy jadi tua itu. Kita olahraga. Olahraga pasti sehat tidak? Kita olahraga sebagai apa? Amal soleh. Nggak masalah bagi kita. Makanya kalau mau olahraga tuh Bu, tadi saya juga pulang dari masjid bersepeda, jaga pandangan. Karena ada, maaf ya ibu-ibu olahraga di depan jalan, ada yang lari. Pakai jilbab, tapi seperti pakaian selem. Mengerti ya, saya tidak boleh menyoji, jadi dibayangkan lagi. Kenapa harus pakai baju kayak gitu? Emang nggak bisa pakai training yang longgar? Emang harus ngetet gitu? Itu kan jadi malu lihatnya juga, benar? Termasuk ini lelaki. Saya juga suka malu lihat lelaki yang bersepeda teh. Kenapa harus ngetet kayak gitu, Jijai tahu lihatnya teh. Atlet bukan, baru juga tanjakan dikit muntah. Kenapa kita harus segala ngetet begitu? Enggak boleh loh dalam Islam. Aurat itu, menutup aurat itu bukan hanya tertutup bagiannya, tapi tidak boleh ketat juga. Coba, lagi bersepeda, takdirnya mati. Malu kan? Bu, ini lagi musim jogging nih. Nggak usah maksa-maksain diri.
dengan penampilan yang tidak Allah suka. Yang menentukan sehat tuh Allah, bukan jogging. Jogging itu amal soleh kalau niat dan caranya benar. Nah, kenapa jadi mikir? Wah, gawat saya mau kalau sepedaan akan sama si AA. Kenapa urusannya bukan sama saya, jadi amal atau tidak? Berapa banyak yang lagi olahraga meninggal? Bagi yang senang ke fitness silahkan, tapi usahakanlah beda laki-laki dan perempuan. Susah tuh, maaf ya. Saya juga pernah nyobain dulu, wah enggak aman. Saya takut mati lagi fitness, Pak. Wah, betul-betul bagi saya tidak aman ya, saya tidak tahu. Karena kalau lihat yang lain kan ada kaca tuh. Kelihat, enggak bagus lah. Yang menentukan sehat tuh Allah, bukan olahraga. Olahraga tuh amal soleh. Berapa banyak yang lagi olahraga meninggal, benar? Niatnya benar, caranya juga harus benar. Pergi ke kantor. Mau ngapain ke kantor? Kerja, capek tuh, BP7. Bekerja pagi, pulang petang, penghasilan buruk sangka. Bayangkan Pak, kalau kerja nggak diniatkan jadi amal soleh, habis waktu tanpa jadi pahala sedikit pun juga. Kerja mah amal soleh, saya mau nyari rezeki, nggak usah nyari rezeki itu. Karena pasti ada, jemput. Kalau nyari itu antara ada dan tiada. Kalau jemput itu pasti ada. Nyari istri, belum tentu ada yang mau, benar? Kalau jemput istri, udah punya belum? Pasti ketemu tidak? Belum tentu. Istri di Blok M dijemput ke Blok C. Jadi dia nggak ketemu dengan rezekinya karena blow on jemputnya. Nggak boleh nyebut blow on, kurang bijaksana. Jemputnya kurang profesional lah. Jadi jangan-jangan kita nggak ketemu dengan jatah kita karena kita tidak melakukan SOP perjumpaan dengan rezeki dengan cara yang benar. Yang kita cari itu berkahnya rezeki. Kerja yang benar. Kenapa Bapak ke kantor kok disiplin sekali, pengen karirnya bagus? Oh maaf Pak, saya cuma tidak pusing karir. Saya mah ingin kerja saya itu dicatatkan jadi amal soleh. Allah menyuruh disiplin. Saya disiplin, semoga jadi Allah ridho. Gitu. Saudara jadi karyawan kok jujur banget sih? Saudara jadi pedagang kok jujur sekali sih? Semuanya dijelaskan, kapan lakunya? Pak, bagi saya dagang itu ibadah. Allah nyuruh saya jujur, jadi saya jujur. Perkara rezeki saya, Allah yang ngatur. Ini motor tahun berapa? Ini motor tahun 2015. Coba jelaskan, ini ban sudah hampir habis Pak. Mesin sudah pernah 1 kali turun mesin. Dan ini pernah kebanjiran ini motor ini. Dan STNK tinggal 3 bulan lagi. Loh, kok saudara jelaskan gitu, siapa yang mau beli Pak? Yang ngatur rezeki saya itu Allah Pak. Yang penting saya bicara jujur. Karena bagi saya dagang itu ibadah. Rezeki mah terserah Allah. Kapan saja, dari mana saja, Allah yang maha tahu. Tugas saya kerja ini jadi amal soleh. Luar biasa. Baru sekarang saya lihat karyawan yang hebat seperti saudara. Saya kagum loh kepada saudara. Dek, adek, ngomong-ngomong sudah punya istri belum dek? Saya belum Pak. Sama dengan saya, dek doakan ya. Pasti nyangkanya mau diangkat mantu ya. Udah jujur aja, ini nggak jadi beli, waktunya Allah takdirkan dibeli. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Gitu tuh. Jelas tidak nih Pak? Emang kalau dagang harus untung? Harus untung uang? Enggak. Dagang tuh harus jadi amal soleh. Uang mah terserah Allah, diberi, ditahan, dilapangkan, disempitkan, kadang diambil oleh Allah sesuka Allah.
Dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho, semuanya jadi amal soleh, benar? Ih, gak ada yang mendukung gini, benar? Ujian hari ini. Emang harus untung terus? Bu? Enggak harus, yang penting tuh jadi ibadah. Nih ibu, sekarang ngurus suami. Bu, ibu, kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Tes aja, ibu siapkan makan malam yang prima, pakai lilin, pakai bunga. Pak, kapan pulang? Bu, saya ada rapat mendadak. Ini sudah disiapkan, Pak. Atau gimana ada ini? Suami teh gimana? Coba jujur. Yang asli dulu, jangan langsung soleha. Gimana tuh Bu? Ibu nyiapkan, tapi suami enggak jadi makan. Jawab gimana Bu? Apa aja, jujur aja jujur. Kecewa, terus marah, terus jengkel, kesel, apalagi? Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Kenapa? Jawab, kenapa Bu? Ibu, kenapa? Kenapa ibu sudah berbuat baik, hasilnya jadi kesel, marah, jengkel, kecewa, sakit hati, kapok? Kenapa? Karena enggak ikhlas. Jelas? Jadi yang membuat ibu sengsara siapa? Cerdas sekali. Orang ikhlas apa ruginya? Allah udah lihat kok kita masak. Allah menyaksikan ibu kecipratan katel. Allah udah tahu ibu udah sampai beres-beres. Tapi kalau belum ada takdirnya makan sama-sama, berarti ibu akan dapat pahala sabar, pahala ridho. Mau ngapain marah-marah? Ngilang-ngilangin pahala, benar? Lelaki. Wah, ini jadi gini saya penasehat pernikahan begini. Lelaki. Jangan sok keren lah, biasa-biasa aja. Jangan sok berjasa. Saya tuh capek Bu. Saya yang membanting-banting tulang. Udah, emang biasanya begitu. Nggak usah acting. Pulang ke rumah, gerubrak. Kan nggak gitu juga bisa, betul? Acting. Bagi kita, banting tulang, meres keringat dari pagi sampai malam, semuanya adalah amal soleh. Tapi istri saya nggak menghargai, biarin, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bertanggung jawab. Keluarga ini titipan Allah, takdirnya kita punya istri, takdirnya dititipin anak, takdirnya kita yang harus memimpin keluarga ini. Jalani. Tapi rasanya berat, gak usah berat. Saya uang baru juga setor ke istri, udah habis, terus aja begitu. Tapi bagaimana besok lusa, saya belum punya rumah, gak usah sibuk mikirin yang gak ada. Syukurin kontrakan yang ada. Tapi harga-harga makin mahal, biarin. Dipikirin juga tetap naik, benar? Ini serius nih. Dari dulu bensin sering naik. Demo terus-terusan. Hidup kita, benar? Wah, dolar gawat, Saudara punya tidak dolarnya? Punya dolar satu aja yang bisa $1 kalem aja. Gara-gara dolar naik, perusahaan saya jadi rugi, sehingga saya harus jual rumah. Emang waktunya lepas itu rumah. Lahir aja nggak bawa apa-apa. Kenapa harus pusing dengan yang tidak ada? Emang sesuka kita rezeki itu? Tidak. Rezeki itu sesuka Allah. Semuanya ladang amal. Saya rugi, sok tahu rugi apa. Ini gara-gara di depan toko saya dibangun selokan,
yang biasanya omzet 5 juta, sekarang cuma 2 juta. Tiap hari saya rugi 3 juta, sok tahu. Emang Allah mau ngasihnya 2 juta? Emang rezeki sesuai rencana kita? Ih, kayak nggak mendukung gini. Kalem atuh hadirin, enjoy saja hidup ini. Waktunya rugi, nikmati. Gara-gara situasi ekonomi begini, saya jadi penghasilan kurang. Tapi dari mana dong? Saya kepaksa makan tabungan. Lah yang nyiapin tabungan siapa? Allah. Ada waktunya kita nggak dapat masukan dari luar, disiapin jauh sebelumnya tabungan. Emang tabungan buat diapain? Kalau nggak dipakai, aneh. Kalau tabungan harus keluar biasa aja. Tabungan saya habis, sekarang saya harus jual ini, jual itu. Kalau tadi mantap makan tabungan, sekarang namanya manset, makan aset. Lepas weh. Dulu saya beli ini 300 juta nih, sekarang saya lakunya cuma 200 juta. Ya udah nggak usah dijual. Tapi saya perlu atau dijual. Ya udah. Kenapa sih ribet? Tapi dulunya udah lewat. Aneh, kenapa sih dunia bikin ribet kan? Ibu, biasa aja dunia. Kerudung kena setrika bolong. Yang bolong kerudung apa kepala ibu? Biasa weh. Dunia ini gak ada apa-apanya buat bikin ribet, benar? Saya senang dengan seorang kakek usia 80 tahun, sehat, segar, awet muda. Ketika ditanya, kakek apa rahasianya bisa segar begini terus? Rahasia saya kuncinya 2. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali urusan sangat penting. Yang kedua apa, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres, jadi nggak ngambek. Mobil kegores, rezeki bengkel, selesai. Kenapa ribet? Wah ini listrik mahal sekarang, cabut. Beres, jangan. Nah kita yang make, kenapa marah-marah, betul tidak? Kalau mau terang bayar dong, nggak usah pakai ngomel. Ini bayaran anak sekarang mahal, keluarin. Kalau anak mau disem tinggal bayar. Itu kan rezeki buat sekolah ngalir. Ada security, ada kepala sekolah, ada guru, ada petugas kebersihan. Masa mau sekolah nggak mau bayar? Halo? Oh sekarang naik ojek dari sini ke sana mahal, jalan. Namanya juga mau naik, itu rezeki dia. Kenapa kita rewel? Berapa ini ojek 80? Bayar 100. Ya Allah, si bapak ini gak kelihatan keren, gak kelihatan kaya, tapi sedekahnya banyak. Limpahkan rezekinya. Yang 20.000 tuh Pak yang bikin bapak ditambah rezeki. Kenapa sih urusan dunia aja ribet? Ini mah ke WC umum 2.000 gak mau bayar. Dia selimpet. Pas yang jagalanya lagi ngantuk, keluar. Aduh. Pantasnya WC umum berapa coba? Siapa yang nyebut pengalaman? Dicatat loh oleh Allah tiap kata-kata. WC umum harusnya berapa? Menurut saya sih tergantung ya. Kalau kita kebelet luar biasa, di tol ketemu 100.000 tuh kurang. Ibu, kenapa ibu bayar 100.000? Saudara tidak tahu penderitaan saya. Ya kan, harusnya bersyukur luar biasa ketemu toilet itu. Masya Allah, kita jarang mensyukuri nikmat seperti itu sebagai pertolongan Allah. Ketemu toilet itu pertolongan Allah, Pak. Nah begitulah Bu, ayo nggak usah rewel, Pak. Uang mau habis terus, gak apa-apa.
Besok gimana? Besok ada lagi rezekinya. Emang Allah ngasih rezeki cuma sampai hari ini? Enggak bisa. Kalau kita ada umurnya, anak-anak ada umurnya, istri ada umurnya, ada rezekinya. Kerja aja terus. Gak usah acting merasa paling berjasa. Ini rumah jerih payah saya, Pak, Bu. Ini kalian pergi kemana-mana, saya yang nyediain. Gak usah ngomong. Bukan kita yang nyediain. Allah yang menyediakan. Kita jadi jalan. Kalau ikhlas dapat pahala, enggak ikhlas enggak dapat apa-apa. Jelas lelaki? Jangan sok keren. Enggak usah pengen disebut lo suami taulan, enggak usah. Jadi suami yang memberikan yang terbaik dengan ikhlas cukup. Tapi istri saya selalu merasa kurang. Ya udah enggak apa-apa. Kita lakukan aja yang terbaik. Sampai nanti Allah membuatnya bisa jadi bersyukur. Jelas lagi? Gak usah berantem. Kalau berantem ke Israel sana. Masa beraninya sama istri? Betul, Bu? Ibu juga gak usah rewel. Bu, Ibu, sing baik sama suami ya. Ladang amal ibu. Syukuri sekecil apapun kebaikan suami. Tapi suami saya tidurnya ngorok. Berarti hidup. Syukuri ya. Iya kan? Berarti ibu masih punya suami. Nanti kalau udah meninggal ibu kangen yang ngorok itu. Begitu ada yang bunyi, ngeri ya kan? Benar, Bu. Mumpung ini ngorok lagi hidup aja daripada udah nggak ada yang ngorok ya kan? Ayo sederhanakan, niatkan ibadah, benar? Tidak ada urusan dengan pujian orang, tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih. Lakukan, lupakan. Lakukan, yang mantap, lakukan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlu tidak? Kalau kita ingat jasa kebaikan kita, jadinya bahagia atau jadi galau? Berarti salah tuh. Ya berarti salah kalau nginget-nginget. Karena cirinya jadi nggak enak. Kan ciri dosa dua. Hati jadi tidak enak dan tidak mau diketahui orang. Di antaranya itu. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita mengekspos kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlukah kita disebut sebagai orang baik? Perlu tidak? Mau ngapain? Nggak perlu disebut sebagai orang baik. Yang perlu itu jadi orang baik. Dah selesai. Selesai itu. Nabi aja sempurna kebaikannya, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli? Tidak ada yang menghina, ya kan? Mau bahagia? Tidak. Nah, selesai. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak. Yakin? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Selesai. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Yakin? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Selesai. Perlukah orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Mau ngapain? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7.
Makanya kalau baca Quran dengan artinya, jadi udah jelas. Jadi kalau berbuat baik itu siapa yang paling beruntung? Jawab hadirin. Kita kalau ikhlas. Jadi mau ngapain? Ngarap-ngarap orang lain berterima kasih. Kalau ibu baik sama suami, yang dapat pahala siapa? Jawab, Mak. Kalau suami tidak berterima kasih gimana? Ibu nambah pahalanya, pahala sabar. Tuh, ibu mau dikasih pahala? Kalau suami meremehkan, kebaikan ibu gimana? Hah? Berarti Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu. Terus ya. Amin, semoga kabulkan. Jelas ya. Jadi ada ruginya tidak? Nggak ada. Kalau niatnya ridho Allah mah nggak ada yang susah hidup ini. Hidup menderita tuh karena ingin dinilai makhluk, ingin dihargai, ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dihormati, ingin dibalas budii, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin diberi, pasti sering sakit karena bukan bernilai ibadah lagi. Sekian lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi pekan depan kita di mana? Kembali ke Istiqlal ya. Ini enak juga nih. Dan saya tidak mau berdebat ya Bu ya. Ada Allah yang ngatur Bu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Tolong doakan amanah untuk Palestina sudah terkumpul 27 miliar lewat DT Peduli. Sebagian sudah disalurkan lewat jalur Mesir. Tidak mudah Bu, sangat sulit masuk ke sana. Hari Rabu besok tolong doakan saya berangkat ke Yordania karena di sana juga ada 40 kantong pengungsi di perbatasan Yordania. Mudah-mudahan ada solusi sehingga bisa masuk lebih cepat lagi pengiriman dana ke sana, perbekalan ya Allah yang mengatur. Doakan ya supaya keberangkatan ke sana itu jadi amal soleh, bisa membawa kebahagiaan. Selama ini Darut Tauhid dititipi oleh Allah satu masjid di jalur Gaza ini. Ada masjid Bu, Masjid Darut Tauhid berikut pesantren Baitul Quran. Dan satu lagi adalah pabrik air minum, ya air. Kemarin kita lihat videonya sudah dibom, beberapa tangkinya sudah hancur terbalik. Mudah-mudahan pompa-pompanya masih bisa jalan. Itu biadab sekali memang. Allah yang akan membalasnya. Tapi tentang masjid belum ada kabar. Lalu di perbatasan Jordan Palestina ada mobil yang keliling ke 40 titik, itu mobil klinik keliling, ada dokternya, ada obat-obatan, ada perawat. Ini kita pertahankan terus karena mereka sulit sekali berobatnya, berat ya. Mudah-mudahan Rabu bisa berkunjung ke sana sehingga bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Kalau ada umur kita ketemu lagi. Kalau takdir saya memang di sana pulang selamanya, berarti ini pertemuan terakhir kita. Mengingat kematian tidak usah dramatis ya, karena kita pasti mati. Ingat ada sorga nanti tempat pulang yang sebenarnya. Lihatlah orang-orang Palestina melihat kematiannya sampai ketemu nanti di akhirat. Semoga kita ketemu di sorga, karena kita pasti berpisah. Harus selalu dibiasakan. Kematian itu bukan sesuatu yang kehilangan besar, enggak. Karena memang itu hanya sebuah episode. Yang penting husnul khotimah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sudah nih tinggal sedekah. Ya kan? Sambil ada jam berapa azan? Maaf.
Ini Bapak mau yang mana? Ini kurang 5, yang ini lebih 1, 6 menit loh bedanya. Silakan yang mau bersedekah, bersedekahlah ya. Sambil kita ada waktu untuk tanya jawab mungkin 3 pertanyaan. Halo, ini muatnya 2.500-an yang hadir sekarang. Allah sudah mengatur, karena kalau yang dari Istiqlal pindah ke sini semua nggak akan muat. Ya Allah, jadikan yang bersedekah, yang berniat sedekah menjadi penggugur dosanya ya Rabb, menjadi penolak bala dan musibah, menjadi pembuka rezeki yang lebih halal, lebih berkah, menjadi jalan doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan kami semua jadi ahli sedekah yang ikhlas wal istiqomah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pilpres, jangan sampai Pilpres jadi busuk hati. Pasti perbedaan pendapat ada. Nggak usah pakai dendam, ya. Nggak usah musuh-musuhan. Ini cuma episode biasa aja. Tinggal saudara pilih mana calon yang paling takwa. Karena yang takwa itulah yang bakal dibimbing oleh Allah. Bismillah, coblos, selesai. Nanti gimana kalau yang dipilih nggak jadi? Ya nggak apa-apa. Tuhan kita kan Allah. Tinggal didoakan aja. Yang jadi nanti semoga bisa jadi makin soleh. Itu aja lah ya, nggak usah ribet. Yang penting kita mohon ke Allah punya pemimpin yang paling bertakwa. Udah cukup sekali aja ya, bisa disangka ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengan Widya. Ya. Ada satu pertanyaan ini Pak Ustadz mengenai kebahagiaan. Jadi saya sempat di bilang ponis mungkin enggak ya Ustadz. Saya pengidap penyakit generalis anxiety disorder dan sudah menjalani konseling selama 1 tahun belakangan ini dari awal 2023. Nah, saya tipe orang yang memang yang seperti diceritakan tadi, kalau lebih fokus ke isi gelas yang harus saya bawa kemana. Satu permasalahan itu selalu terpikirkan dan selalu menginginkan setiap masalah itu selesai saat itu juga gitu. Apakah saya ini kurang beriman atau bagaimana, dan bagaimana saya juga menyikapi setiap permasalahan-permasalahan hidup saya, sebuah trauma-trauma saya di masa kecil yang membuat saya mengalami generalis anxiety disorder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pulihkan ya Bu. Jadi kegelisahan itu kan ada 3 ke depan yang belum terjadi, itu juga menggelisahkan. Yang kedua, yang sudah terjadi, yang disebut trauma dan sebagainya. Ini saya hanya baru tatanan teori ya, saya mohon maaf. Begini, kalau yang akan terjadi gelisah, At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Jadi benar-benar masa depan pasrahkan ke Allah sambil kita ikhtiar ya. Kalau masa lalu Al-Hadid ayat 22. Hafal? Belum dicatat? Lain kali dicatat ya. Al-Hadid ayat 22 23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi yang lalu-lalu apapun memang itu udah garis hidup yang harus dijalani. Tapi menyakitkan berarti kita digugurkan dosanya. Tapi ini saya bukan keinginan saya mengalami, karena udah terjadi kan nggak bisa diubah. Tapi kalau kita ridho dengan takdir yang kita jalani, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan yang Allah berikan, Allah akan ridho kepadanya. Jadi yang lalu-lalu itu, yang gak enak itu, kalau kita bawa tobat, kita bawa ridho, kita dapat pahala, dapat ampunan. Jadi emang udah gitu.
Saya kan juga mengalami banyak hal dalam hidup ini, ya. Tapi sesudah dengar ayat ini, oh emang udah garis hidup saya harus begini. Kalau itu dosa, kita tobat. Kalau itu kepahitan, kita istighfar, ya. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan, bukan diinginkan, kita ridho. Yang di luar kemampuan kita. Ini emang udah garisnya begini. Al-Hadid ayat 22, 23. Ya, kalau yang ke depan At-Taubah 51, di antaranya itu. Tapi yang paling penting kan stres itu kuncinya sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi. Jadi harusnya bagaimana, Bu? Salah. Masa banyak zikir kurang mikir? Enggak bisa, ini mikir terus kita ini otaknya. Yang benar itu tiap mikir jadi zikir. Kuncinya 3, semakin cepat kembali ke Allah, semakin sering mengingat Allah, semakin yakin kepada Allah, dapat tuh zikirnya. Jadi ada apa-apa, harus ke Allah, cepat saja, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Ada apa-apa, langsung ingat ke Allah. Ingat anak, Bu ada berita anak di sekolah, ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu segalanya. Ibu suaminya itu sekarang pergi, ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam lahir batin suami saya. Gimana tentang masa depan? Masa depan saya ada dalam kekuasaan Allah. Itu katanya badannya sakit. Sakit tubuh ini ciptaan Allah. Hanya Allah yang menentukan. Hanya Allah yang menguasai. Pokoknya makin cepat ke Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Cepat kembalikan ke Allah. Sering mengingat Allah, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Insya Allah tenang. Ini harus dilatih. Latihan pertamanya, la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan berhenti nyebut nama Allah, Bu. Terus saja. Apalagi Ibu pakai masker, udah paling untung lah. Astagfirullah, astagfirullah, ampuni saya Allah. Tadi saya sholat tidak khusyuk. Astagfirullah, tadi mata saya tidak terjaga. Astagfirullah, tadi saya ngomong berlebihan. Mendingan terus ke Allah, ingat ke sana Allah, ingat situ Allah. Karena kan ada yang pikirannya seperti monyet, lari sana lari sini. Kadang tidak terkendali pikiran tuh. Nah, basahi aja terus dengan lisan, menyebut nama Allah. Allah tahu kita lagi berusaha menenangkan diri, dan Allah yang menenangkan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Nggak ada lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Jadi Ustaz. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 71. Saya kebingungan Ustadz. Apa saya memilih presiden yang lebih tua, atau yang lebih muda, atau yang lebih baik, atau yang lebih pintar? Tolong saya Ustadz. Ada yang kurang. Ada yang kurang pilihannya. Ibu cari presiden yang paling takwa. Karena yang ditolong oleh Allah itu yang bertakwa. Indonesia ini ribet, Bu. Dalilnya At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dari masalah apapun dan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, pertolongan maksudnya. Jadi kalau saya memang nggak menganjurkan ke Ibu, saya mau milih yang paling takwa. Apa ciri yang paling takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang paling beriman ke Allah. Wa yuqimunas shalah, salatnya benar. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang sering menafkahkan. Ayat Ali Imran 134, tambahannya tadi Al-Baqarah 3 ya.
tambahannya adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang senang berinfak dalam lapang sempit, wal kadhiminal ghaidha, orang takwa itu orang yang bisa menahan amarah. Jadi yang mana Dia Ustaz? belum selesai, Bu. Wal afina anin nas. Saya nggak milih orangnya, tapi saya berikan kriterianya. Wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah, diam dulu, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi istiqoroh, ya Bu ya. Jadi yang mana Ustaz? Ya, Saya kan udah tua, udah tahu. Ibu jangan ngomong tua, kita sama-sama tua loh Bu. Ibu istiqoroh lah. Saya udah komitmen tidak mau menggunakan forum seperti ini untuk kampanye, tidak. Enggak. Jadi Ustaz nggak mau bantu saya? Dari tadi dibantu, Bu. Saya udah 1,5 jam ngebantu Ibu. Jangan ngilang-ngilangin loh, Bu. Udah Bu. Ibu harusnya udah ngerti ya. Ibu kan udah lama di dunia, harusnya udah paham. Udah Bu. Jangan mancing-mancing, Bu. Jadi gimana ya? Saya tidak mau berdebat, terserah Ibu ya. Bapak ada yang mau nanya? Makasih ya Bu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam happy, salam bahagia untuk Ustadz, Pak. Saya selalu ngikutin kisahnya Ustadz A. Dari dulu sampai sekarang pernah, ya banyaklah yang saya tahu semuanya. Saya suka sekali. Saya ingin tahu Ustadz, yang saya ambil hikmahnya di sini, kisahnya Ustadz ini seperti saya pribadi, di atas pernah jatuh, bangkit lagi. Nah, saya ingin tahu Ustadz, tips atau doa yang mungkin selama ini Ustadz lakukan. Itu aja Ustadz, terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang menyangka, ini pernah ada juga yang bicara gini, Pak. Saya akan bantu supaya bangkit lagi. Maksud Bapak gimana? Ya supaya seperti dulu terkenal lagi. Ini Bapak belum paham. Justru dulu bukan lagi bangkit, waktu terkenal, dipuji, itu lagi terpuruk. Jadi mau ngebebesin lagi. Ada yang disangkanya sukses itu terkenal, dipuji-puji. Justru itu saat terburuk dalam hidup saya. Ketika dikagum-kagumi orang, wah orang itu 2000 sampai 2008, 2007 itu adalah saat terburuk dalam ketauhidan saya. Ketika dunia dibukakan, populer, kekayaan melimpah ruah, perusahaan, wah segala tamu berdatangan, itulah yang paling menghancurkan ketauhidan saya. Jadi ketika episode dihina, dicaci, itu adalah episode terbaik yang membuat terselamatkan dari kemusyrikan terhadap duniawi ini. Dulu ada seorang ulama berkata begini, siap ngalamin ilmu kelapa ya, karena tidak ada ulama yang akan teruji tauhidnya kecuali menjalani ilmu kelapa. Satu, akan dijatuhkan dari pohon kelapa, kan gitu Pak, nggak ada yang dikupas di atas, betul tidak? Jatuhnya kelapa tidak ada yang pelan, dan tidak ada yang nangkap lagi di bawah. Celeduk, udah jatuh, dijambak
sampai gundul. Ya kan? Udah gundul digimanain? Digetok pakai golok, kapak, gak ada, mukul ke kelapa pelan. Udah belah digimanain? Dicungkil. Udah keluar tuh isinya, disisit dulu sampai murus. Udah murus digimanain? Diparut. Parut, Pak. Udah diparut. Saya nanya sama guru saya, berapa lama saya bakal ngalamin ini? Kata guru saya, tergantung. AA-nya lulus tidak. Terus saya harus bagaimana menghadapi semua. Itu baru mulai tuh. Baru mulai keluar di infotainment. Heboh. Kata guru saya, obatnya adalah air mata tobat. Jadi saya diajarin nangis, Pak, di penghujung malam. Buka dosa dari mulai balik sampai itu memang pas dibuka semua. Waduh. Jadi kerjaan saya waktu itu menangisi dosa disuruh guru saya. Dah itu aja. Gak ada yang lain. Yang lain-lain gak ada yang bahaya. Ibu-ibu ngambek nanti juga baik lagi. Gitu katanya. Dunia diambil nanti dibalikin lagi. Lebih dari dulu. Dulu guru saya bicara gitu. Tapi nanti kalau dunia udah datang, udah gak ada rasanya. Nanti ketika orang-orang hormat, udah gak ada rasanya. Siap-siap bekal diambilin semua yang jadi dituhankan. Jadi saya kata guru saya itu menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, menuhankan kekaguman orang. Banyak yang ilah di hati saya, Pak. Pada waktu dianggap sukses itu. Padahal Tuhan saya lagi musrik-musriknya di hati ini. Karena tidak lagi menuhankan Allah seperti sebelumnya. Nah diambilinlah satu persatu. Dibuatlah emak-emak pada ngambek. Sekarang pada baik lagi. Dulu potret dirobek, sekarang diselotip. Ada bekasnya loh. Ada ibu-ibu yang datang dari Surabaya. Ingat aja, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Iya Bu, ada yang mau bisa saya bantu. Jauh-jauh ke sini mau minta maaf loh, apa salah ibu baru ketemu minta maaf? Nggak akan saya ceritain lah. Pokoknya itulah saya suka ngomongin di belakang. Ya udah Bu, dasarnya juga nggak apa-apa, nggak sakit hati, nggak sedih. Bukan itu loh, apalagi Bu? Kata Ustadz saya, kalau kita ngegibahin orang, maka pahala kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya kesini, tolonglah balikin pahala saya gitu. Nah, saya juga mau gimana? Ini beneran loh Pak. Ini keren sih ibu ini. Karena mau jauh-jauh dari Surabaya, takut pahalanya habis. Ini hebat loh Bu. Banyak yang di sini ngomongin nggak minta maaf. Nggak apa-apa. Telat. Ini jangan dimaafin. Kan ihsan itu memberi maaf sebelum orang minta maaf. Nah, enggak sakit hati enggak. Kan gimana saya sakit hati sedang saya diuntungkan dengan dihina itu, benar? Dengan dihina, kata guru bekerontok dosa, kita dapat pahala, enggak ada ruginya dihina. Yang rugi itu yang menghina. Gitu Pak. Jadi saya mah diajarinnya cuma itu aja, suruh belajar istighfar. Jadi amalan wiridnya istighfar aja terus. Astagfirullah. Memang suka aneh orang-orang ini. Saya misal dijemput Pak di mobil. Astagfirullahaladzim. Apa salah saya? Loh, kenapa salah Bapak? Saya istighfar. Karena kita biasanya kalau istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Salah, istighfar tuh ingat dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat ini ya Karim. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang menggenggam segala-galanya. Ya Allah, jadikan majelis ini penuh ampunan-Mu. Ampuni sebanyak apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun
kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja, ya Allah, astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas solihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan jadi pahala bagi ibu bapak kami, jadi pahala bagi guru-guru kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami bisa menguatkan iman, menguatkan amal kami. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, ya Rabb. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ya Allah, titipkan kepada kami hamba-hambamu, anak-anak keturunan yang soleh, solehah, yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karimah. Lindungi keluarga kami dari tipu daya dunia ini, ya Allah. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di sorga, ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, muliakan, balas dengan sempurna guru-guru kami, ya Rabb. Muliakan dan ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua penderitaan saudara-saudara kami. Hanya Engkau lah satu-satunya yang bisa menolong. Engkau lah pelindung yang maha kokoh. Engkau lah yang menghujamkan nikmat iman. Engkau lah yang menurunkan sakinah. Engkau lah yang menghibur hati yang luka. Engkau lah yang mencukupi setiap kekurangan. Engkau lah yang bisa menjaga, ya Allah. Engkau lah yang bisa memenangkan segala yang Kau kehendaki. Engkau lah yang bisa melepaskan Baitul Maqdis kepada umat-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Sempurnakan karunia-Mu, ya Allah. Menangkan atas kaum zalimin. Ya Allah, berikan kemampuan kami berbuat sesuatu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, negeri ini dalam genggaman-Mu, milik-Mu, titipkan kepada kami para pemimpin yang bertakwa padamu, ya Allah. Para pemimpin yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhai. Engkau lah penentu segala-galanya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allah sedang menatap kita pasti hari ini. Harusnya setiap waktu kita menanti-nantikan pulang bisa berjumpa dengan Allah, ya. Harusnya kita selalu rindu untuk bisa bertemu dengan Allah kelak.
Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih dari Masjid Sunda Kelapa, panitia relawan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tauhid kita kali ini. Insya Allah kajian tauhid berikutnya di Masjid Istiqlal pada Ahad 11 Februari 2024.